Ragu sering kamu anggap sebagai tanda lemahnya iman. Seolah-olah ketika hatimu bimbang, berarti kamu sedang jauh dari Allah. Padahal tidak selalu begitu. Dalam perjalanan menuju Allah, ragu justru bisa menjadi awal kebangkitan. Awal dari sebuah perjalanan yang lebih jujur dan lebih dalam. Ia seperti kabut yang menutup pandanganmu. Bukan karena cahaya itu tidak ada, tetapi karena mata batinmu belum sepenuhnya terbuka. Kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Apa yang dulu terasa pasti, kini mulai kamu pertanyakan. Kamu berada di antara dua keadaan, antara percaya dan tidak, antara yakin dan bimbang. Dan mungkin itu terasa melelahkan, membingungkan, bahkan menakutkan. Namun di balik semua itu, hatimu sebenarnya sedang hidup. Ia tidak lagi diam, tidak lagi puas dengan sekedar menerima tanpa memahami. Ia mulai bergerak, mulai bertanya, mulai mencari makna yang lebih dalam. Ketahuilah, ragu bukan akhir dari imanmu. Ia bukan tanda bahwa kamu tersesat. Justru ia adalah panggilan. Panggilan agar kamu tidak lagi sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar mengenal Allah dengan hatimu sendiri. Dan dari sinilah perjalananmu yang sesungguhnya dimulai. Tidak semua orang diberi rasa ragu. Sebagian hidup tanpa pertanyaan, tetapi juga tanpa pencarian. Mereka merasa cukup dengan apa yang diyakini, tanpa pernah benar-benar menyelami maknanya. Namun ketika kamu mulai ragu, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah cara Allah memanggilmu untuk naik ke tingkat yang lebih dalam mengenalnya. Ragu memaksamu untuk jujur, tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin mencari kebenaran? Ataukah hanya ingin merasa benar dan nyaman dengan keyakinanmu? Pertanyaan itu mungkin terasa berat, namun disitulah nilai dari ragu. Ia menjadi ujian, mengguncang apa yang selama ini kamu anggap pasti. Namun di saat yang sama, ia juga membangunkan hatimu, membuatmu sadar bahwa iman bukan sekadar warisan, tetapi sesuatu yang harus kamu temukan sendiri. Jika kamu menghadapi ragu dengan kesungguhan, tidak lari darinya dan tidak menyerah, maka ragu itu akan berubah. Dari kegelisahan menjadi pencarian, dari kebingungan menjadi pemahaman. Dan perlahan, hatimu akan menemukan arah yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Dalam perjalananmu, tidak semua ragu itu sama. Ada bentuk-bentuknya, ada tingkatannya, dan masing-masing membawa pengaruh yang berbeda pada hatimu. Syak adalah saat kamu benar-benar berada di tengah kebingungan. Kamu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Seolah berdiri di persimpangan tanpa petunjuk arah. Disinilah kamu membutuhkan ilmu dan ketenangan. Zon adalah ketika hatimu mulai condong. Belum sampai pada keyakinan, tetapi sudah ada arah yang kamu rasakan. Di titik ini, sangat penting bagimu untuk menjaga husnuzon kepada Allah. Karena prasangka baik bisa menjadi jembatan menuju keyakinan yang utuh. Sedangkan waham adalah dugaan yang paling lemah. Ia sering muncul dari pikiran yang tidak terarah, dari ketakutan, atau dari bisikan yang tidak berdasar. Namun anehnya, ia bisa terasa sangat nyata jika kamu tidak waspada. Jika kamu tidak memahami perbedaan ini, kamu bisa tersesat dalam pikiranmu sendiri, terjebak dalam keraguan yang sebenarnya tidak perlu. Namun ketika kamu mulai mengenalinya, kamu akan lebih tenang dalam menghadapi apa yang kamu rasakan. Kamu akan tahu kapan harus mencari ilmu, kapan harus memperbaiki prasangka, dan kapan harus melepaskan bisikan yang tidak layak kamu percaya. Dan dari situ, perjalananmu menjadi lebih terarah. Ragu tidak muncul begitu saja. Ia bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Seringkali, ragu lahir karena kamu belum memiliki ilmu yang cukup. Kamu ingin yakin,
tetapi tidak memiliki pijakan yang kuat untuk berdiri. Akhirnya, setiap pertanyaan terasa menggoyahkan. Kadang, ragu juga datang dari hatimu sendiri. Hati yang belum sepenuhnya bersih. Masih ada kesombongan yang halus, cinta dunia yang tersembunyi, atau keinginan untuk diakui oleh manusia. Semua itu seperti debu yang menutupi hati. Semakin tebal debunya, semakin sulit kamu melihat kebenaran dengan jernih. Selain itu, pikiranmu juga bisa menjadi sumber ragu. Ia terus bergerak, menciptakan kemungkinan, ketakutan, dan pertanyaan yang tidak selalu memiliki arah. Kamu berpikir terlalu jauh, namun tidak menemukan ketenangan. Dan jangan lupa, lingkungan serta pengalaman hidupmu juga berpengaruh. Luka, kekecewaan, kehilangan atau ujian bisa membuatmu mulai mempertanyakan banyak hal, bahkan tentang Allah. Namun pahamilah ini dengan tenang. Ragu bukan tanda kamu gagal. Bukan tanda imanmu hancur. Ia adalah tanda bahwa hatimu sedang diproses, sedang dibentuk, sedang disiapkan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Dan jika kamu menjalaninya dengan benar, ragu itu tidak akan menghancurkanmu, justru akan menguatkanmu. Ketika kamu berada dalam syak, yang kamu butuhkan bukan sekadar jawaban. Kamu membutuhkan cahaya. Dan cahaya itu adalah ilmu. Namun ilmu yang dimaksud bukan hanya sekadar pengetahuan di pikiran, melainkan pemahaman yang hidup dan menetap di dalam hatimu. Ilmu yang benar akan memberimu pegangan. Ia menuntun langkahmu pelan-pelan keluar dari kebingungan, membuat apa yang sebelumnya terasa gelap mulai terlihat jelas. Pertanyaan yang dulu mengganggu perlahan menemukan arah. Namun ingat, ilmu tidak akan menjadi cahaya jika hatimu tertutup. Kesombongan bisa memadamkannya. Perasaan merasa sudah tahu bisa menghalangi masuknya kebenaran. Karena itu, kamu harus belajar dengan rendah hati, dengan niat yang ikhlas, bukan untuk terlihat benar, tetapi untuk benar-benar menemukan kebenaran. Dan yang paling penting, jangan berhenti pada memahami. Amalkan apa yang kamu tahu. Karena ketika ilmu diamalkan, ia tidak lagi sekadar pengetahuan, tetapi berubah menjadi kekuatan di dalam hati. Dari situlah, perlahan ragu akan memudar, dan keyakinan mulai tumbuh dengan tenang. Selain ilmu, kamu juga membutuhkan zikir. Karena tidak semua yang gelap di hati bisa diselesaikan hanya dengan berpikir. Zikir bukan sekadar ucapan di lisan. Ia adalah jalan kembalinya hatimu kepada Allah. Saat kamu gelisah, zikir menenangkanmu. Saat kamu ragu, zikir menjernihkan hatimu. Ia tidak selalu menghapus masalah seketika, tetapi membuat hatimu mampu melihat dengan lebih tenang. Hatimu ibarat cermin. Ia diciptakan untuk memantulkan cahaya kebenaran. Namun jika ia kotor oleh dosa, kelalaian dan cinta dunia, maka yang terlihat hanyalah kabur dan gelap. Disinilah zikir bekerja. Ia seperti air yang perlahan membersihkan cermin itu. Bukan sekali, tetapi terus-menerus. Semakin kamu mengingat Allah dengan sadar, semakin bersih hatimu, semakin lembut jiwamu, dan semakin mudah cahaya masuk ke dalam dirimu. Di titik ini, sesuatu mulai berubah. Ragu yang dulu terasa kuat, perlahan melemah. Bukan karena kamu memaksanya hilang, tetapi karena hatimu sudah mulai dipenuhi oleh ketenangan. Dan di dalam ketenangan itulah, kamu mulai merasakan kedekatan dengan Allah. Perjalananmu tidak langsung menuju yakin. Ia tidak datang secara tiba-tiba. Ia dimulai dari zan, dari prasangka yang masih lembut. Belum pasti, tetapi sudah mengarah. Ketika kamu berprasangka baik kepada Allah, kamu sebenarnya sedang membuka pintu menuju keyakinan. Kamu percaya, meski belum sepenuhnya mengerti. Kamu berharap, meski belum melihat dengan jelas. Dan disitulah perjalanan dimulai. Lalu, ujian datang. Tidak selalu mudah, bahkan seringkali mengguncang. Disitulah prasangkamu diuji. Apakah kamu tetap percaya kepada Allah, atau mulai ragu dan menjauh?
Jika kamu memilih untuk tetap bertahan, tetap berhusnuzon di tengah keadaan yang tidak kamu pahami, maka perlahan sesuatu di dalam hatimu berubah. Apa yang dulu hanya kamu yakini secara logika, mulai kamu rasakan dalam kehidupan. Apa yang dulu hanya kamu duga, mulai terbukti dalam pengalaman. Dari situlah hatimu naik satu tingkat. Dari sekedar dugaan menjadi keyakinan yang nyata. Dan keyakinan itu tidak datang dari kata-kata, tetapi dari perjalanan yang kamu jalani dengan penuh kesabaran. Akhir dari perjalanan ini adalah yakin. Sebuah keadaan yang tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi tumbuh dari proses panjang yang kamu lalui. Di titik ini, hatimu tidak lagi mudah goyah, tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti dulu. Bukan berarti kamu tidak pernah diuji, tetapi karena hatimu sudah memiliki tempat untuk kembali. Kamu tidak lagi bergantung pada dunia, tidak lagi mencari ketenangan dari hal-hal yang sementara. Karena kini, kamu mulai mengenal Allah dengan hatimu. Kamu tetap tenang dalam ujian, tetap berserah dalam keadaan sulit. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena kamu tahu kepada siapa harus bersandar. Kamu tahu, tidak ada yang terjadi tanpa izinnya, dan tidak ada yang sia-sia dalam setiap ketetapannya. Disitulah kamu menemukan kedamaian. Bukan kedamaian yang datang dan pergi, tetapi ketenangan yang menetap di dalam hati. Ketenangan yang lahir dari kedekatan dengan Allah, dari rasa cukup, dan dari keyakinan bahwa Dia selalu ada, selalu dekat, dan selalu menjaga langkahmu.